اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من فضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketakwaan ini adalah dengan patuh menjalankan perintah Allah, dengan ikhlas meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan manusia memang suka didengarkan daripada mendengarkan. Kita bisa amati bersama dalam sebuah forum, bisa dipastikan ada saja orang yang mendominasi pembicaraan dan tidak mau mengalah dengan pendapatnya. Ketika menanggapi pembicaraan orang lain, ia pun cenderung mengedepankan keakuannya dengan menonjolkan diri dengan apa yang dimilikinya. Banyak orang yang dalam sebuah forum masih saja tidak memahami orang lain. Sebaliknya, ia selalu ingin dipahami oleh orang yang diajak bicaranya. Tentu ini manusiawi, namun jika kadarnya terlalu sering, malah akan menjadikan kontraproduktif dan mengakibatkan dampak negatif dalam interaksi dan komunikasi. Jika komunikasi tidak berimbang dan tidak berlangsung dengan baik, maka orang lain akan bosan dan tidak menanggapi apa yang sedang dibicarakan. Imam Al-Lu'lu'i mengatakan dalam syair Adabut Talab, wa fi katsiril qawli ba'dul maqti, beliau mengatakan dalam banyaknya bicara dapat menimbulkan sebagian kebencian. Sehingga disinilah pentingnya keseimbangan dalam berbicara. Ada kalanya kita berbicara, namun ada kalanya kita mendengarkan. Kita perlu renungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga lebih banyak dari mulut. Allah memberi karunia 2 telinga di bagian kepala sebelah kiri dan kanan, sementara mulut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 buah. Hal ini sebenarnya memiliki hikmah yang mendalam, bahwa kita diingatkan untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Saat berbicara pun kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita harus bisa memahami gerak-gerik, karakter, tingkat pemahaman dari orang yang kita ajak bicara dan mengedepankan akhlakul karimah. Tidak sombong dan tidak membangga-banggakan diri kita. Kita juga diingatkan untuk selalu introspeksi terhadap kekurangan diri kita dan menanggalkan sikap senang mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain. Dalam kitab Sifat As-Sofwah, Imam Ibnu Jauzi mencatat sebuah riwayat tentang Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang menyampaikan 4 pesan mendalam. Yang pertama, ketika kamu melihat orang yang lebih tua darimu, katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini telah mendahuluiku dengan iman dan amal soleh,
maka dia lebih baik daripada aku. Lalu yang kedua, ketika kau melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya melakukan dosa dan maksiat, maka dia lebih baik daripada aku. Yang ketiga, ketika kau melihat teman-temanmu memuliakan dan menghormatimu, katakanlah, ini karena kualitas kebajikan yang mereka miliki. Dan yang keempat, ketika kau melihat mereka kurang memuliakanmu, katakan, ini karena dosa yang telah aku lakukan. Dari riwayat ini kita diajarkan untuk introspeksi dan menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Bisa jadi yang menilai tidak lebih baik dari yang dinilai. Kita diajarkan untuk berbaik sangka atau husnuzon sebagai jalan pembuka pendewasaan spiritual dan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan komunikasi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan umat Islam untuk memiliki tata krama dan etika. Dalam hadisnya kita diingatkan untuk benar-benar berpikir matang pada apa yang akan kita ucapkan. Kita harus mempertimbangkan manfaat serta mudaratnya, keuntungan dan kerugian, serta apakah akan berdampak negatif atau positif. Dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Beliau mengatakan, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan kita ibarat pisau yang bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang baik, namun sebaliknya akan membawa bencana jika digunakan dengan tidak bijak. Bukan hanya melukai diri sendiri, namun bisa melukai orang lain. Bukan hanya luka yang bisa sembuh dalam waktu singkat, namun luka dalam hati yang bisa saja terus bersemayam dalam hati. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanih. Mayoritas kesalahan anak Adam ada pada lidahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi hati yang jernih yang terwujud dalam sikap dan perkataan lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak penting, dan semoga kita senantiasa bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan akhlak dan adab yang baik, sehingga kedamaian dan kebahagiaan akan senantiasa tercipta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.